Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kampus, selamat datang di Ngobrol Santuy edisi Ramadan. Nah Sobat Kampus, kenalin aku Najwa Kaila Registaun Rafiq. Di sini aku bakal nemenin Sobat Kampus untuk ngobrol santai, tenang tapi tetap penuh makna. Karena di sini waktunya buka-bukaan, buka hati, buka cerita. Di bulan suci ini kita nggak cuma sekedar menahan lapar dan haus aja, tapi juga belajar menjalankan puasa sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang penting yang sering kita dengar adalah anjuran untuk sahur dan berbuka. Tapi sebenarnya seperti apa sih sahur dan berbuka yang dianjurkan oleh Rasulullah? Apakah ada aturan khususnya? Dan kalau nggak sempat sahur, gimana sih hukumnya? Ngobrol Santuy kali ini bekerja sama dengan Ruhul Islam Universitas Islam Bandung dan didukung oleh Hijab by Diaira. Ngomongin soal sahur, pasti ada yang pernah mengalami ini. Udah niat bangun sahur, alarm juga udah bunyi, tapi tetap aja ketiduran lagi. Tahu-tahu bangunnya pas azan subuh dan nggak sempat sahur. Nah gimana sih hukumnya kalau misalkan akhirnya kita nggak sempat sahur? Apakah puasanya tetap sah atau ada ketentuan sendiri? Sebelum kita lanjut bahas lebih jauh, kita udah nanya-nanya ke beberapa sobat kampus nih tentang kebiasaan sahur dan berbuka mereka di bulan puasa. Yuk kita simak dulu video berikut ini. Suka, aku selama bulan Ramadan suka sahur. Aku suka sahur. Sahur, suka sahur dong pastinya. Suka. Kangkung, kalau enggak sop sih gitu. Lengkap sih, ada protein, ada sayurnya juga, harus ya biar seger. Wah, lengkap sih ya, 4 sehat 5 sempurna. Nugget, telur atau enggak sayur bayam. Mama itu selalu masakin rendang. Ya nasi, telur, kadang yang ada di rumah lah gitu. Gorengan. Enggak keduanya sih, gorengan. Gorengan. Ke kurma sih. Kalau puasa biasanya pakai gorengan. Oke, tadi kita udah dengar berbagai jawaban menarik dari Sobat Kampus tentang sahur dan berbuka. Ngomongin soal berbuka, kayaknya gorengan adalah makanan wajib yang harus ada di meja makan saat berbuka. Tapi sebenarnya gimana sih anjuran berbuka yang baik sesuai ajaran Rasulullah? Nah, biar kita nggak asal-asalan dan salah dan masih bingung dalam menjalankan ibadah puasa, kita bakal bahas semuanya bareng narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Langsung aja kita panggilkan Ibu Vera Martian, SIKOM, MIKOM. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh silakan langsung duduk Terima aja kasih. Ibu. Nah, Sobat Kampus, kita sudah kehadiran Ibu Vera Martian yang Masya Allah, Tabarakallah, cantiknya luar biasa, Ibu peri gitu ya. Nah, Bu Vera ini salah satu dosen yang sangat menginspirasi mahasiswanya dan digemari Ibu. Ibu sadar nggak? Enggak. Sadar dong, karena gimana ya, Ibu Vera ini salah satu dosen yang sangat favorit gitu di kalangan Unisba. Ya, enggak. Serius, gimana? Ibu sadar atau enggak? Enggak ya. Enggak ya. Banyak yang lebih oke kayaknya. Masya Allah, Banyak juga. tabarakallah, hatinya baik, cantik, kurang apa? Udah saya bayar pakai kopi seliter ya. Gitu. Nah, teman-teman atau sobat kampus di rumah, kita bakal bahas banyak informasi yang masih dibingungin nih sama sobat kampus gitu. Jadi kita bakal langsung aja kali ya kita ngobrol dan kupas tuntas hal-hal apa saja sih yang dibingungin sama sobat kampus gitu. Nah, ada beberapa orang nih Bu, katanya yang nggak terbiasa makan pagi atau sarapan pagi gitu. Jadi ketika puasa itu bangun sahur, tapi dia tidur lagi dan bangun-bangunnya pada saat azan subuh sehingga dia nggak sempat sahur gitu. Nah gimana sih hukumnya kalau misalkan puasa tapi nggak sahur? Apakah puasanya tetap sah atau ternyata batal gitu? Jadi ya udahlah nggak usah lanjut aja. Gimana tuh Bu? Ya secara sederhana insya Allah sah ya kalau dia nggak melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa tentunya. Oke, gitu betul. ya. Yang kedua, terkait dengan tidur yang lama banget tuh jarak waktunya gitu ya, supaya mungkin ini berkaitan dengan ibadah kita di malamnya atau amalan kita sebelumnya atau mungkin ya habit kita sebelumnya. Jadi kita terbiasa tuh kayak tidur sampai sampai subuh gitu ya, dan kita
nggak bangun pada saat sahur karena itu sudah terbiasa polanya kayak gitu. Jadi berkaitan dengan pola kehidupan kita gitu ya, pola hidup sehat kita, pola tidur juga. Betul. Yang mungkin nggak terlalu nggak terlalu mempersiapkan diri sebelumnya mungkin, karena saya yakin bulan puasa itu dalam waktu 1 bulan itu nggak akan mungkin bisa memberikan sebuah habit atau kebiasaan yang akan terjadi ketika kita nggak membiasakan itu. Jadi ya kalau misalkan kita dalam puasa itu insya Allah sah ya puasanya. Cuman dalam praktiknya orang-orang mungkin berkata bahwa ya kita sebenarnya mengikuti hadis yang segala itu tuh ibadah gitu ya, tidur tuh ibadah gitu kan. Memang boleh-boleh aja, tapi kan kita harus kembali ya, dalam Islam itu ada ahkamul khamsah namanya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, orang-orang terdahulu kan kita juga berkaca pada bagaimana orang-orang terdahulu melewati Ramadannya dengan baik gitu ya. Para orang-orang terdahulu itu pada saat kegemilangan Islam itu hanya berkutat pada 2 hal, yang wajib dan yang sunnah aja. Nah sekarang mungkin kita dikelilingi dengan hal-hal yang banyak sekali melakukan hal-hal yang mubah ya, sehingga tidur pun menjadi sesuatu hal yang menjadi fokus tujuan kita utama. Ya bukan berarti nggak boleh ya, tapi hal-hal itu menjadi berlebihan gitu. Apalagi mungkin menabrak ibadah-ibadah yang zuhurnya jadi kelewat atau mungkin zuhurnya jadi mundur waktunya gitu, karena tadi persepsi kita lemes gitu. Artinya kesiapan kita terhadap bulan puasa ini juga perlu kita review lagi nih sebelumnya, ya kan? Betul. Karena gimana kita mau siap ketika kita merasa ya udahlah kita nggak bisa menjalani hari ini dengan baik gitu ya, sehingga pola tidur, pola aktivitas kan dalam tubuh kita tuh ada bioritme namanya. Misalkan Wawa setiap hari bangunnya jam 4:30 dan akan seperti itu. Mau Wawa itu sedang ada aktivitas atau tidak ada aktivitas, pasti akan bangun jam 4:30. Itu namanya ada bioritme. Nah, berarti bioritme itu harus dirubah kan. Bukan berarti tidur nggak boleh, tapi alangkah baiknya pada saat bulan puasa kita itu mempersiapkan untuk tidur itu adalah untuk ibadah ke selanjutnya kan, ya kan. Jadi tidur itu secukupnya aja lah. Kayak tidur siang, kenapa Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk take a nap lah ya, sebentar gitu, tidur siang. Karena memproses kayak internalisasi sesuatu atau memproses sesuatu itu menjadi lebih segar gitu ketika bangun. Jadi zuhur tuh dibuat untuk ibadah yang lebih optimal ya. Sebelum zuhur tuh kan ada tidur siang dulu gitu. Nah itu boleh, silahkan. Jadi Islam tidak melarang semuanya dan Islam tidak memperbolehkan semuanya. Itu boleh dilanjutkan dengan ibadah yang lainnya. Tapi kalau seharian penuh, otomatis kita meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya dan kita hanya berkutat pada hal-hal yang mubah. Dan jangan salah loh, hal-hal mubah itu akan menggiring kita pada bisa jadi yang mana menjadi pahalakah, menjadi mudaratkah gitu ya. Apalagi kebanyakan tidur kan nggak bagus. Dalam sebuah kitab Ta'lim Muta'alim, para ulama sempat ada syair di situ, saya membaca bahwasanya ketertinggalan kita dalam ibadah kita itu karena banyaknya makan dan juga tidur ya. Bahkan dalam syair itu disebutkan gitu ya, banyak orang-orang yang ingin beribadah secara optimal dan menuju kesuksesan secara optimal, dan ulama mengatakan memang gila itu bercabang-cabang gitu ya. Jadi kita nggak bisa untuk melakukan sebuah ibadah optimal tapi kita banyak tidur, banyak makan, sehingga banyak tidur dan banyak makan itu dihindari oleh orang-orang terdahulu, para ulama. Dan seharusnya juga kita berkaca pada mereka. Jadi jawabannya insya Allah sah. Tapi kalau seumpama berjalan 1 bulan tuh kan nggak mungkin ya. 1 hari aja itu akan membentuk, 1 hari kan lama banget ya, 24 jam atau 12 jam gitu ya. Maka tidur seharian dari setelah subuh sampai maghrib lagi, bangun untuk sholat aja. Sebaiknya kita beralih pada hal-hal yang upgrading diri ya, beralih pada hal-hal yang lebih mindful, misalkan kita ke yang sunnah ya, atau mungkin bahkan yang wajib. Oke. Nah, Sobat Kampus, selain tadi ya tidur berlebih itu nggak boleh, dan sebenarnya tadi nggak sahur pun sah ya, tetap sah. Tapi Bu, kalau misalkan berlanjut selama 1 bulan kan nggak mungkin ya, karena kan itu tadi dari habitnya yang mungkin nggak terbiasa sarapan gitu. Tapi mungkin harus dibiasain untuk sahur gitu di hari berikutnya, karena kalau menurut aku 1 bulan full tanpa sahur tuh kayak apa ya rasanya, kurang afdol gitu ya. Ya betul. 1 bulan tuh bagi saya
cukup lama ya. Iya, betul. Cukup lama, dan membentuk sebuah habit itu cukup kita mengulang-ulang selama mungkin dalam apa 2 namanya? minggu? Ya 2 minggu atau mungkin berapa hari itu sekitar 20 hari kita membentuk sebuah habit dan akan menjadi habit selanjutnya gitu ya. Jadi betul tadi kata Wawa gitu ya, sebulan itu cukup lama dan itu akan membentuk 11 bulan setelahnya Iya, kan. betul. Maka bangunlah sahur karena sahur itu ada keberkahannya kan. Betul. Kita juga tahu ya, sebagaimana yang kita tahu Allah itu menciptakan sebuah aktivitas yang dianjurkan itu tidaklah sia-sia. Betul. Ya, dan sahur itu penuh keberkahan. Makanan yang kita makan pada saat sahur itu adalah makanan yang Allah dan malaikat berkahi. Banyak malaikat yang mendoakan gitu. Jadi kita mencari keberkahannya kan di dalam sahur itu. Ya, meskipun ngantuk dan sebagainya diupayakan, dioptimalkan. Kalau kata Imam Syafi'i itu hard on yourself, keraslah pada dirimu sendiri dan ringan sama orang lain. Maksudnya apa? Dalam hal ini yang kayak gini nih, ibadah-ibadah individu yang membuat kita tertinggal dan kita nggak keras pada diri kita sendiri. Ya, masalah ibadah individu ini. Oke, betul. Masya Allah, tabarakallah sekali ya jawabannya. Jadi nggak apa-apa ya Sobat Kampus kalau misalkan belum terbiasa untuk sarapan atau bangun sahur, tapi semoga dengan dibiasakan dan harus ada paksaan ya. Harus ada paksaan, yang itu tadi kita harus keras pada diri sendiri. Semoga itu berlanjut dan 1 minggu atau 2 minggu setelahnya itu bisa terbiasa gitu ya untuk bangun sahur. Oke, terima in a kasih. good way ya, keras Betul. untuk diri sendiri tuh in a good way. Maksudnya nggak nge-push sampai gimana, tapi dalam hal kebaikan. Nah, Sobat Kampus, jadi itu jawabannya. Boleh kita tidur saat puasa, tapi nggak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya Bu ya? Betul. Gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih Boleh Bu. dong. Kalau misalkan sahur dengan mie instan, gorengan atau roti gitu ya, karena khususnya aku gitu, anak rantau yang biasanya masaknya seadanya gitu. Nah, biasanya boleh nggak sih makan sahur tuh dengan makanan yang misalkan kayak mie instan, roti, atau gorengan kayak tadi gitu? Apa sih dampaknya untuk puasa di seharian itu gitu? Oke. Mie instan, roti, apalagi tadi ya, gorengan. Gorengan. Itu memang tahta tertinggi ya di Betul budaya sekali, kita ya. apalagi untuk anak kos. Anak kos, Iya. betul. Iya, sesekali mungkin boleh ya teman-teman, cuman dalam Al-Baqarah ayat 168 itu kan kita nggak diharuskan, hanya diharuskan makan yang halal aja, tapi juga yang thayyib. Nah, jadi sebenarnya awareness kita sama kesehatan kita juga penting sih di sini. Bagi saya tuh Ramadan itu momentum perubahan sih. Kita kayak ngerasa Ramadan ini apakah kita udah mulai mempolakan makanan kita gitu ya, ibadah kita. Jadi saya bilang efek Ramadan itu 11 bulan setelahnya. Nah, sekarang itu tinggal memetiknya kan. Nah, kadang makanan-makanan yang kita makan juga itu nggak cuman sekadar ada halalnya, tapi itu thayyib atau enggak ya masalah tadi mie instan bolehlah sesekali misalkan Boleh ya, sesekali. tapi kalau misalkan setiap hari kan dampaknya juga nggak baik. Nggak baik bagi kesehatan Iya, ya. bahkan betul. dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu kita kadang nggak bisa memproses sesuatu hal karena kita kebanyakan tidur dan kebanyakan makan. Oke. Jadi orang-orang terdahulu itu menyisihkan waktu itu sedikit sekali untuk makan dan tidur. Gitu ya, apalagi makanannya yang kurang sehat. Ya kan, seperti yang tadi ya tepung dan sebagainya itu kan kandungannya mungkin kurang baik juga untuk tubuh kita. Maka bagaimana caranya supaya kita itu meniatkan makanan itu bukan hanya cuman sekadar makan, bukan hanya cuman sekedar sahur dan berbuka aja, tapi juga bagaimana kita masih tetap stay untuk ibadah selanjutnya. Nah, mindset itu mungkin hilang di antara kita sekarang. Kenapa? Karena kita dituntut untuk instan gitu ya. Ya udahlah kita bikin yang cepet aja gitu ya. Tadi gorengan karena lebih enak gorengan kan tadi. Betul, ya, banyak dibanding orang kurma. dibanding kurma gitu kan. Ya padahal kita nggak mikir bahwa dampak setelahnya itu kita ngantuk dan kita nggak mencoba untuk mindful pada ibadah selanjutnya. Berarti pertanyaannya, siap gak sih kita di bulan Ramadan itu dengan pola hidup yang seperti ini? Gitu. Oke. Ya karena kan mungkin mie instan juga untuk anak kos mungkin di hari pertama udah mie instan gitu ya. Iya. Tapi untuk ini bukan untuk cuman yang merantau saja ya Bu ya. Karena orang rumah juga mungkin udah malas di minggu kedua tuh biasanya. Udah langsung bikin mie nyemek gitu ya. Iya, Kayak soalnya itu gitu. seblak mungkin ya. Aduh, sahur seblak gimana tuh Bu? Enggak, buka puasa dong. Oh, buka puasa. Oke, kalau sahur nggak mungkin ya seblak. Ada juga sih mungkin ya.
gimana ya itu lambungnya gitu kayak Nah nggak itulah kuat. mungkin ya, Iya. itu mindful kita sih, bagaimana cara kita itu untuk menata pola makan kita, Iya. untuk bukan hanya sekadar makan atau kenyang, tapi bagaimana cara kita untuk tetap optimal di ibadah selanjutnya. Ada dari sahur kan ada sholat subuh, ada Betul. tilawah Al-Quran, ada sholat syuruk yang dimana kita ngantuk banget, harus stay sampai matahari terbit, itu kan yang pahalanya setara dengan ibadah Iya, haji iya. dan umroh, itu ngantuknya luar biasa, ya, apalagi dengan makanan-makanan yang mungkin nggak proper untuk tubuh kita. Iya, gitu. Oke. Nah, kenapa gitu ada orang yang kuat puasa tanpa sahur? Jadi misal nih ada 2 orang nggak sahur nih dia, tapi yang satu orangnya tuh kuat dia, tapi yang satu orangnya lagi tuh lemes gitu. Nah, itu tuh kenapa sih, Bu? Pertama itu habit ya, habit. Ada orang yang sarapan nggak sih? Enggak, saya nggak suka sarapan. Terbiasa sarapan gitu Ya, ya? ada yang suka Oke. sarapan kan biasanya. Iya. Ada juga yang mungkin dia skip sarapan. Tapi percayalah ya, kalau misalkan kita puasa, misalkan Wawa puasa nih, Iya. saya nggak puasa. Saya minum karena saya lagi halangan. Saya minum di depan Wawa. Terus saya bilang, Wawa kamu nggak mau minumnya? Karena ini seger banget loh. Iya. Saya yakin Wawa akan tetap puasa. Kenapa? Karena pertama, otak dan hati kita itu ketika innamal a'malu binniyat itu udah terkoneksi. Jadi iya. apapun godaannya, kita akan tetap menjalankan ibadah itu. Kalau udah terkoneksi yang tadi innamal a'malu binniyat, semua tergantung niatnya kan. Betul, betul. Jadi godaan tadi ya, seblak dan sebagainya, gorengan, air kelapa dan sebagainya itu ada di hadapan kita, ya kita nggak akan tergoda karena udah terkoneksi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan habit kita, mungkin ya, habit ya keseharian kita lah. Ya tadi ada yang nggak sahur, tapi kan sayang banget. Kenapa sih Allah menciptakan sesuatu itu nggak pernah sia-sia? Iya. Ya kan? Allah itu menciptakan sesuatu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu pasti ada maknanya. Ya kalau dalam komunikasi itu words don't mean, people mean gitu ya. Masya Allah. Jadi dalam sahur itu ada keberkahan, bahkan para malaikat itu mendoakan kita kan pada saat sahur. Iya. Nah kadang saya juga mungkinnya sering kali saya luput, kita itu hanya nggak tahu aja. Kita itu hanya kurang informasi aja. Kenapa kita harus sahur gitu ya? Karena ada keberkahan di dalamnya dan kita skip keberkahan itu. Kan sayang banget gitu ya. Artinya kita harus cari tahu reason why-nya. Kenapa kita sampai nggak mau sih bangun sahur gitu? Apa seberat itukah pola tidur kita malam hari? Kan Rasulullah juga tidurnya itu habis Isya ya. Terus sholat witir tidur gitu. Nah sekarang kita tidur jam 12 nonton Netflix misalkan, jam 1 tanggung nggak satu episode lagi, jam 2 nggak usah tidur sekalian lah, kuat kok kuat. Nah itu mungkin yang membuat kita itu menjadi apa ya namanya, menjadi kaum lemah gitu ya, karena cuma pola tidur aja. Betul. Bayangkan dengan tidur aja, Golda Meir ya, seorang Golda Meir, Perdana Menteri Israel aja bilang, ya kita menghadapi umat yang tertidur gitu, kirain mereka mau mendobrak gerbang kita gitu ya, Israel. Ternyata enggak, mereka baik-baik aja, mereka tertidur juga. Ya tertidur dalam artian secara implementatif ataupun secara kiasan, itu yang terjadi saat ini. Jadi betapa jauhnya kita dengan pola hidup sehat, padahal semuanya dibahas gitu dalam Islam. Bahkan dalam sebuah penelitian itu, ingin sehat itu cukup dengan puasa 8 kali dalam 1 bulan. Let's say kita puasa Senin Kamis 8 kali kan dalam 1 bulan gitu ya. Jadi tadi kembali ke apa namanya, yang sahur tadi itu ada yang kuat, habit, ada yang enggak. Pertama habit, yang kedua kita enggak mencoba untuk mencari informasi kenapa sih sahur itu harus kita lakukan. Ada keberkahan di sana saat kita berdoa bersama gitu ya, dengan alhamdulillah masih ada keluarga kita di rumah. Itu tuh adalah it's a blessing ya, precious things gitu. Jadi cobalah kita mencari tahu. Kadang kita nggak tahu, makanya kita nggak merasa mindful atau into dalam hal itu gitu. Ya. Masya Allah, tabarakallah jawabannya Sobat Kampus. Nah, tadi kan ada dimension identik dengan gorengan dan seblak ya. Karena itu tuh sesuatu yang kita sebelum tarawih tuh bisa makan dulu seblak, basreng gitu-gitu ya Bu. Nah, gimana sih ajaran Rasulullah saat buka puasa? Apakah benar makan terlalu banyak saat berbuka itu bikin lebih haus saat sahur keesokan harinya? Itu gimana sih Bu? Ya, tadi merujuk pada yang saya bilang ya, ada sebuah kitab sebenarnya dalam memperlakukan diri kita ada termasuk adab memperlakukan diri kita. Jangankan diri kita diperlakukan, dalam Islam itu ada adab menaruh kitab. Jadi misalkan ada rak itu ada 1, 2, 3. Yang paling atas itu nggak boleh kitab, yang nggak boleh buku-buku buku-buku umum. Kalau di situ ada kitab ataupun Al-Quran.
dalam kitab aja ada adabnya, bahkan memperlakukan diri kita itu ada Ada adabnya. adabnya juga. Nah, ketika kita memperlakukan diri kita nggak inline dengan yang seharusnya, kan Islam itu menjawab semua pertanyaan. Islam itu sesuai dengan fitrah, memuaskan akal, dan menenteramkan jiwa. Pasti itu jawabannya gitu. Jadi kalau misalkan kita tadi menempatkan diri kita tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka itu kategorinya zolim kan. Nah sekarang misalkan Rasulullah itu bagaimana sih sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan sekhusyuk itu gitu ya. Dan kita terseok-seok hari ini, ya ada pola yang berbeda. Kan Rasulullah juga mengisyaratkan menyuruh kita untuk makan kurma gitu ya. Kalau nggak ada kurma ya air putih aja. Tapi gorengan lebih menarik gitu Iya, ya betul. dibandingkan kurma. Betul. Ya artinya sama sih, saya juga ya kurma, terus juga habat, kacang badam itu adalah makanan-makanan kesukaan Rasulullah. Nah sekarang masalahnya adalah ada namanya dalam Islam itu hub ya, hub itu cinta. Ya kenapa sih kita nggak mengikuti anjuran Rasulullah? Kalau cinta ngikutin nggak? Kamu cinta sama tokoh idola kamu ngikutin kan? Iya. Ya. Ngikutin kesehariannya. Apa yang gimana. dia suka kita Iya. ikutin, apa yang dia nggak suka kita Iya. ikutin. Nah sekarang apa kabar ketika kita udah terlalu lampau jauh gitu ya, nggak tahu bagaimana Rasulullah itu kesukaannya apa? Ya berarti kita harus mengikuti apa yang Iya. Rasulullah suka, apa yang Rasulullah nggak suka. Nah Rasulullah ketika berbuka itu biasanya memakan kurma, ya jumlahnya nggak harus 3 ya, sebagaimana Ganjil. orang-orang bilang ya ganjil, tapi nggak harus ya 3 sebagaimana Rasulullah. Bahkan makan bala-bala pun harus 3 gitu biar sesuai sunnah. Iya. Nggak gitu ya, kurma aja ya, kurma aja gitu, makan kurma. Kalau nggak ada kurma ya udah nggak apa-apa, air putih aja, dan harus disegerakan Oke. berbuka itu. Enggak, saya lagi semangat banget puasa pengen sampai Isya gitu. Gimana ya? Ada yang Nggak kayak bisa gitu, Bu? kan? Iya. Nggak bisa, harus ada batasannya gitu. Saya nggak lagi semangatnya nggak kuat nih pengen puasa sampai tengah malam kayak di Iya. Antartika gitu ya, kan nggak bisa. Iya. Ya maka kita harus mengikuti ya. Contohnya adalah Rasulullah itu nggak pernah makan berlebihan pada saat berbuka. Ya mungkin orang-orang ada yang terkait dengan doa buka puasa gitu ya. Saya nggak mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi ada yang derajatnya mungkin lebih tinggi, seperti doa yang zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal arju insya Allah gitu ya. Jadi minum dulu baru bismillah, terus kita minum dulu baru doa zahabat doma'u. Gitu, bukan berarti yang Allahumma lakasumtu ya udah mungkin itu derajatnya lemah gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau baca itu. Nggak apa-apa, tapi kan kita mengambil yang lebih kuat ya, Oke. gitu ya. Jadi mungkin bisa pakai doa itu. Setelah itu kan makan kurma, terus disegerakan berbuka, jangan kayak tadi gitu ya. Karena kita semangat banget puasa, maka ya udah kita skip bukanya sampai nanti misalkan Isya, itu kan nggak bagus. Lalu setelah itu Rasulullah sholat dulu ya, sholat maghrib baru makan. Jadi makan itu nggak dientarin gitu. Oke, jadi harus ngebatalin dulu, baru kita sholat gitu. Ya. Atau misalkan kita makan dulu semuanya nih sampai makanan berat itu nggak apa-apa, tapi sholatnya nanti gitu, menuju tarawih mungkin. Ya, tergantung, Nah itu gimana? misalkan kita itu lapar banget ya, lapar banget sampai capek banget dan lapar banget. Ada makanan ya segerakan makan dulu. Supaya apa? Supaya sholatnya Ngebatalin lebih dulu khusyuk. gitu Iya, ya. Meskipun minum juga nggak apa-apa ya, nggak minum apa-apa. aja. Tapi kalau mau minum aja terus kita sholat dulu nggak apa-apa. Yang penting batalin dulu gitu. Dan itu jangan berlebihan gitu ya sampai kita lemes banget gitu, sampai terawihnya tuh nggak sampai ikutan sampai full gitu. Baru setelah itu sholat Isya dan tidurnya lebih pagi lah, lebih apa namanya? Setelah tarawih gitu. Iya, nggak begadang. Oke. Ya, Rasulullah biasanya mungkin itikaf malamnya gitu. Itu kan bagaimana kita di sebelumnya kan? Habit ya, balik lagi ke Iya, habit. balik lagi ke iya. habitnya gitu ya. Makanya Rasulullah itu mencoba untuk makan, kan kurma itu setara dengan 2 buah kurma itu setara dengan berapa ya? Saya takut salah juga. Pokoknya 2 buah kurma itu udah cukup banget kadar gulanya dan sebagainya iya. gitu ya. Apalagi kita menyesuaikan dengan makanan-makanan lainnya gitu. Masya Allah, tabarakallah, obrolan kita santuy hari ini sangat-sangat banyak gitu ilmu barunya. Dan meskipun ngobrolnya santuy, tapi tetap penuh makna gitu. Isinya daging semua dan aku mendapatkan banyak ilmu baru gitu. Semoga Sobat Kampus di rumah juga mendapatkan hal yang sama di Ngobrol Santuy episode pertama ini. Nah, sebelum closingan, aku boleh dong Ibu minta closing statement terlebih dahulu dari Ibu, boleh? Iya.
Oke, closing statementnya ya. Hari ini tuh Islam belum menjadi kesadaran umum dan menjadi opini umum, sehingga mungkin aturan-aturan yang tadi ya, terus juga dalil-dalil yang sempat terlepas, yang seperti apa sih harus buka puasa, kita nggak mencari tahu, kita nggak mindful di puasa ini. Yang kedua juga refleksikan ini sebagai ajang kita bersyukur, karena bagi saya setiap apa yang kita lakukan everyday above the ground itu adalah privilege, karena nggak semua orang bisa lewatin ini semua. Ya, jadi ini adalah ranah kita untuk bersyukur lah, kita masih disampaikan pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, ini juga menjadi ajang kita itu melihat evaluasi gitu ya, bagaimana Ramadan kita, butuh berapa Ramadan lagi sehingga kita bisa menjadi seseorang yang lebih optimal di Ramadan ini. Maka mungkin saya sering berpikir, jadikanlah ini Ramadan terakhir kita, supaya kita bisa lebih optimal untuk menjalankan ibadah puasa gitu, karena kita nggak tahu sampai Ramadan mana kita masih Allah berikan kesempatan gitu. Baik, terima kasih Ibu Vera yang sudah memberikan banyak ilmunya gitu. Dan terima kasih juga buat Sobat Kampus yang sudah setia menyaksikan kami. Sebelum kita tutup, boleh Ibu sekali lagi tagline? Boleh. Masih ingat ya? Masih dong. Masih, oke. Sekali lagi, Ngobrol Santuy edisi Ramadan, buka hati, buka cerita. Oke, saya Najwa Kaila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke.